Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu pantengin, yang setia nih menonton Cakap-Cakap Tamora dari episode awal ya. Episode awal sehingga sekarang di episode ke-41 nih. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, tamu istimewa bagi kawan-kawan, bagi kami di Cakap-Cakap Tamora. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang anak muda lah kita bilang ya. Anak muda yang luar biasa, energik, selalu memberikan motivasi nih buat anak-anak muda milenial dan seluruh masyarakat lah pastinya ya di Kabupaten Deli Serdang ini. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan Bang? Ya, kegiatan ya seperti biasa Bang. Ya. Mengabdi di masyarakat ya. Mengabdi di masyarakat ya. Mengabdi di masyarakat. Saya sebagai sekretaris desa di Bandar Labuhan, Tanjung Merawa ya. Itulah keseharian saya Bang. Ya, seperti biasa lah. Namanya sekretaris desa itu kan pengabdi masyarakat, pelayan bagi masyarakat. Gitu dia. Bentuknya pasti pengabdian ya. Pengabdian, insya Allah pengabdian. Tapi keren Bang. Ya. Sekretaris desa, tapi berupaya untuk memberikan manfaat ke masyarakat dengan menjadi trainer ataupun motivator ya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah juga saya masih diberi kesempatan itu untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat dan memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat sebatas kemampuan kita. Karena kalau ada di luar kemampuan kita juga kita nggak berani kan. Betul. Gitu dia Bang Ade. Gak terasa juga nih Bang Ade, kita udah hampir setahun ya. Setahun ya. Dulu tahun yang lalu ya. Saya dulu interview Abang ya kan. Podcast Abang di sekarang Abdillah Podcast ya. Abdillah Podcast. Ini sekarang gantian nih. Kemarin kita sebagai bintang tamunya, narasumber, sekarang kebalikannya. Tapi sesuatu hal yang nggak pernah terbayangkan Bang. Tapi akhirnya terjadi ya. Nggak pernah direncanakan. Nggak pernah direncanakan. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita ketahui Bang. Bahwa hidup ini juga punya masa ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Begitu juga saya hari ini. Hari ini saya Abang wawancarai, dulu Abang saya wawancarai. Jadi supaya teman-teman juga paham nih, buat motivasi hidup juga kan. Bahwasanya memang ternyata hidup kita itu juga seperti ini. Kalau orang bilang katanya roda terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya seperti inilah kenyataannya. Faktanya ini yang kita jalani seperti ini. Dulu saya sebagai orang yang mewawancari Abang, sekarang saya yang diwawancara oleh Abang. Seperti itulah. Tapi syukur alhamdulillahnya kita juga sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Bang. Masih bisa ketemu nih lagi. Bener. Tapi kawan-kawan Cakap Tamora yang menarik, saya dan Bang Asrul Abdillah ini sama-sama satu desa ya. Ya. Satu desa Limau Manis. Nah ini yang keren nih, artinya satu desa bisa saling-saling nih, saling-saling. Awalnya Bang Azrul manggil kita di podcastnya, nah sekarang kita manggil di podcast kita. Nah sebenarnya Bang Ade harusnya seperti itu kita. Kita artinya tidak ada cerita kamu sebagai pesaingnya saya, tidak. Tapi kita harus saling mendukung. Kenapa? Ya kita bekerja juga nggak bisa sebagai seorang Superman aja atau Batman aja. Sekarang sudah zamannya Avenger. Ya kan? Avenger itu pasukannya banyak nih. Ya kan? Superman-nya kesatria-kesatrianya itu banyak. Jadi kalau kita itu sekarang ketika kita ingin sukses, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, kemudian mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan visi misi kita. Gitu dia Pak. Satu circle lah ya. Satu circle. Saya yakin lah kalau hal ini terus dilakukan tanpa ada menganggap aku lebih hebat atau siapa lebih hebat, ya insya Allah kita juga hidup ini berjalan dengan baik gitu. Siapapun pasti bisa sukses bersama. Kan kita mau sukses bersama. Harus begitulah. Karena memang sekarang eranya kolaborasi, Bang. Betul, kolaborasi. Iya kan? Betul tuh Bang, betul. Jadi hari ini saya berkolaborasi dengan Abang, kemarin Abang berkolaborasi dengan kita kan gitu. Jadi teman-teman Cakap Tamora, kalau saya ini
mau kasih apresiasi nih ke Bang Ade. Kenapa? Anak muda ya, Bang Ade ini kalau saya lihat seorang visioner. Jadi orang yang punya visi untuk memang melakukan sesuatu yang mungkin orang lain belum pernah lakukan atau orang lain sudah pernah lakukan. Cuman Bang Ade mau yang lebih baik lagi. Selama itu yang baik buat masyarakat dan untuk diri Bang Ade sendiri dan memberikan manfaat ya kan Bang? Pastilah. Untuk diri sendiri dan orang banyak. Nah, Bang Ade ini saya lihat adalah sosok yang visioner. Nah, Bang Ade, saya lihat anak muda yang sekarang ini ya, bukan berarti saya udah tua-tua banget gitu kan. Bukan kakek-kakek tua kali lah saya. Jadi kalau saya lihat nih anak muda yang sekarang ini jauh lebih kreatif. Lebih kreatif. Jadi saya yakin ke depannya pemuda dan anak-anak muda yang ada di khususnya Deli Serdang, Tanjung Merawa ini akan lebih maju dan lebih sukses dan menghasilkan para wirausahawan muda. Dan orang-orang yang kreatif. Terus terang Tanjung Merawa khususnya termasuk kecamatan yang cukup diperhitungkan lah, ya kan? Orang-orangnya saya yakin banyak orang-orang yang pinter di Tanjung Merawa ini. Tapi memang namanya anak muda milenial pasti ada keterbatasan. Pasti. Nah, menurut aku lah ya enak juga saya. Cakep-cakep. Menurut aku tuh Bang Azrul, anak muda ini harus disupport karena dari setiap aspek harus bantu nih. Kenapa? Ya, kita di Tanjung Merawa ini kan banyak sih orang-orang yang hebat. Ini kota-kota para ketua nih Bang. Tanjung Merawa. Iya kan? Bukan ketua Limpul ya? Bukan ketua Limpul. Tapi menurut Abang setuju Bang apa yang gue sampaikan? Setuju sekali Bang. Jadi saya bilang tadi dari awal kita ngobrol ini kan sebenarnya kita kolaborasi nih. Saya mau Bang Ade juga sukses dengan cakap-cakap Tamoranya. Begitu juga kemarin Bang Ade juga mau podcast kita lebih sukses kan itu atau jauh lebih sukses. Nah, anak muda yang sekarang ini memang benar-benar harus didukung dari segala elemen Bang sebenarnya. Harus ya. Paling rendah, paling terkecil adalah keluarga di rumah. Benar. Itu yang paling penting. Kenapa? Ya, anak muda, anak-anak itu kan lebih rutinnya, intensnya itu berkomunikasi dengan keluarga. Benar. Jadi kalau ketika anak muda ini punya keinginan yang keluarganya sendiri nggak dukung, nah, dia pasti akan cari orang lain yang bisa memberikan motivasi. Justru itu kan kita juga tidak mau kan, sebagai keluarga, orang tua, anak lebih percaya orang lain. Seharusnya dibalik nih, anak percaya orang tua dan orang lain atau teman sebagai support pendukungnya. Keren Bang. Bener Bang. Keren Bang Azrul. Ini belum apa-apa aja kita belum buka ini motivasinya luar biasa. Insya Allah. Kami doakan Bang Azrul bisa jadi motivator nasional, sehingga internasional. Amin ya Allah. Harus itu. Dan membawa nama baik Tanjung Merawa dan Deli Serdang. Itu yang penting. Bang. Nah, kita tadi sudah cakap-cakap nih. Kalau kita bilang kawan-kawan cakap Tambora ini bilang cakap-cakap ya. Iya Bang. Lebih rileks. Artinya Abang perkenalan dulu. Kita kan belum perkenalan. Abang perkenalan dari nama nama asli nama lengkap, terus aktivitas semua lah ya. Udah berkeluarga ya, udah berumah tangga atau anak berapa gitu. Ataupun belum berumah tangga tapi udah ya. Udah. Bisa Abang jelaskan nih. Abang cakapkan ke kawan-kawan cakap Tamora malam hari ini. Biar kawan-kawan cakap Tamora pasti ini ada yang mengenal Bang Azrul nih. Yang sudah mengenal agar bisa lebih mengenal lebih dekat. Tapi yang belum kenal bisa lebih kenal ya. Iya. Langsung nih Bang Azrul di depan kamera kita. Kawan-kawan cakap Tamora, perkenalkan nama saya Azrul Abdillah. Saya kesehariannya sebagai sekretaris desa di Desa Bantar Labuhan. Saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya masih satu, masih satu Bang. Masih satu ya. Kenapa harus bilang masih satu? Bukan berarti harus dulu. Inilah nanti jadi salah. Nah anak saya alhamdulillah baru tiga. Baru tiga. Nah itu kalau Allah nanti kasih rezeki lagi kita nggak tahu kan itu. Nah saya juga sebagai seorang trainer dan motivator yang sebenarnya saya kemarin menjadi trainer dan motivator tuh tujuannya bagaimana kita tuh bisa memberi manfaat ke orang lain bukan melalui materi. Nah, mungkin bisa melalui ide kita, gagasan, motivasi kita. Dan saya yakin dan percaya teman-teman, motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi
Anda bisa maju karena termotivasi dalam diri Anda sendiri. Jadi karena kemauan untuk maju sendiri. Nah, gitu Bang. Saat ini saya juga aktif di Yayasan Arkan Habib Abdillah. Nah, yayasan itu seperti apa, Bang? Bergerak di bidang sosial saat ini. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki satu rumah Quran di Desa Limau Manis. Ya, sekarang ini juga lagi tahap proses pembangunan rumah Quran yang kedua di Desa Sekip, Lubuk Yang Pakam. kemarin udah ya, udah jalan ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Apa namanya ya. kemarin aku juga Iya, apa namanya? Tapis Quran apa? Rumah Quran. Rumah Quran. Nah, Rumah Quran ya? Rumah Quran. Rumah Quran apa namanya itu? Arkan Habib Abdillah. Nah, jadi saya bergabung itu, kemudian saya juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, termasuklah tadi di Rumah Quran. Jadi alhamdulillah Bang, sekarang ini Rumah Quran kita ada 2. Satu lagi proses pembangunan. Itu juga kita kita lakukan memberi motivasi juga nih sama orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajar ngaji, ya, tapi tidak punya kemampuan lahan atau bagaimana, itu kita bantu untuk memfasilitasi melalui mencari donatur-donatur lah. Alhamdulillah sekarang kita punya 2 rumah Quran yang sudah berjalan, gitu dia Bang. Terus apa motivasi Bang Asrul Abdillah nih membuat sesuatu rumah Quran? Apa sih motivasi Abang gitu? Motivasi saya sebenarnya teman-teman, saya mengambil dari sebuah hadis Nabi ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja. Jadi makanya teman-teman, ketika kita hidup ini, ambil aja satu perkataan, quotes itu, atau apakah dari orang terkenal, dari Nabi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar kita untuk mau bergerak. Sama kayak Bang Ade itu kemarin bilang, selama kita masih bisa berbuat Bang, ya kan, selama itu yang terbaik kita kerjakan. Sama, saya juga sama seperti itu. Jadi kita ini semua adalah orang yang merantau nih Bang di dunia ini, ya kan. Jadi kalau bisa dibilang, jangan kita pikirkan dunia kita aja, kan, gitu kan. Kita juga harus pikiran akhirat kita. Ketika kita mengejar akhirat, ya insya Allah dunia ngikut ini Bang. Jadi harapan saya pun motivasinya makin bertambah lagi lah anak-anak yang mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, mengenal Al-Quran, syukur-syukur ada yang menjadi tahfiz Quran, kan gitu. Artinya ketika anak-anak ini ditanamkan dalam dirinya nilai-nilai Al-Quran itu sendiri, insya Allah pribadinya menjadi orang-orang yang terjaga lah minimal. Tapi aku setuju Bang dengan gerakan atau gagasan yang Abang lakukan gitu kan. Artinya apa? Bisa menjadi motivasi juga nih. Betul Bang. Buat anak-anak muda nih, buat anak muda ataupun masyarakat di Tanjung Brawa lah, kita nggak usah kemana-mana dulu nih, karena kita memang harus pulang Bang ke rumah kita. Betul. Nah, kenapa aku bilang pulang ke rumah? Selama ini kan sama kita nih, kita beraktivitas nih, bekerja dan berkegiatan itu mungkin di sosial ya. Betul. Sosial masyarakat gitu. Biasanya kita nih, kita katakan Kabupaten Deli Serdang ya kan. Kenapa nggak kita mikir dulu di desa kita, Tanjung Merawa ataupun desa siapalah kawan-kawan kita yang lainnya gitu. Betul. Sehingga apa? Ayo kita pulang nih, karena kemarin kita udah menjadi salah satu mungkin sebagai ketua di organisasi, sebagai koordinator rumah Quran ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Betul. Nah, di sini lagi butuh orang-orang yang mampu mampu bagaimana kita mengupkan daerah kita. Betul, gitu. Bang. Kenapa harus kita pergi ke daerah lain kalau Tanjung Brawa sendiri belum kita benahi gitu? Saya gini Bang. Kalau dulu mungkin Abang masih ingat ya. Ada bahasa atau di Sumatera Utara khususnya ada kata-kata Marsipature Hutanabe. Saya masih ingat betul itu. Marsipature Hutanabe itu kalau saya dulu kata guru membangun daerah masing-masing. Betul. Kan gitu kan. Betul. Pulang kampung, membangun daerah sendiri. Bang, kita itu terus terang memang harus kembali ke kampung halaman lagi. Jangan pula kita hebat di luar, tapi kampung halaman kita, tempat tinggal kita itu ya biasa-biasa aja. Padahal kita ini banyak orang-orang hebat. Nah, makanya saya bilang dari awal tadi kan sudah kita sampaikan, jangan pernah kita merasa tersaingi Bang. Kita harus berkolaborasi. Persoalannya adalah ketika ada yang lebih hebat, muncul juga orang-orang yang merasa tersaingi. Betul. Nah, padahal itu nggak perlu.
Itu Nggak perlu. menurut saya. Karena memang Bang, ada juga apa namanya pepatahnya ya. Ya. Di atas langit masih ada langit. Masih Bang. ada langit. Jadi kalau kita mau apa namanya musabah ya, musabah. Ya, betul. Apalah ya, introspeksi diri lah ya. Betul. Mungkin kita semua pernah naik pesawat ya. Iya. Nah, aku begitu Bang. Jadi di atas pesawat itu gue berpikir, oh ini yang dinamakan di atas langit masih ada langit. Iya. Kita naik kawan, ada lagi. Iya. Ke atas lagi ada lagi. Padahal menurut kita itu udah paling tinggi nih. Iya. Ternyata kita masih belum berada di tingkat yang lebih Nah, tinggi. berarti kembali lagi ke syukur nikmat Bang. Iya. Iya kan? Ya. Jadi Bang, sebenarnya banyak orang Iya. ya mungkin pekerjaannya itu enggak enggak enak. Ya. Banyak capeknya nih, banyak tenaga terkuras. Gajinya bahkan nggak begitu besar. Tapi kalau kita lihat, kok ini orang tenang banget ya, kok nikmat banget hidupnya. Persoalannya apa? Berarti rasa syukur dia, Bang. Iya, itu dia. Apa yang didapat ya disyukuri, apa yang diterima disyukuri. Karena memang itu yang membawa keberkahan. Iya, betul. Karena ketika hati kita nih, kalau saya secara pribadi, ketika hati kita dengan apa yang kita dapat itu, kita merasa nyaman, merasa cukup. Itulah keberkahan tadi, Bang. Satu lagi, kenapa saya juga aktif di sosial, ya ada terkadang orang ya mau berbuat baik, katakanlah mau berdonasi, tapi nggak tahu mau kemana. Kita nggak mampu nih berdonasi, tapi paling tidak kita bisa menjadi fasilitatornya. Iya, benar-benar. Untuk membantu orang berbuat baik. Itu saja, maka saya bilang nggak ada cerita lah. Sekarang ini, oh aku kepengen gini, berbuat begini, tapi aku nggak punya uang. Ya kalau kita nggak punya uang, pemikiran kita, tenaga kita, kan itu. Nah itu yang sekarang harus. Jadi jangan terbelenggu ya. Bener. Nah sebelum dicoba udah berandai-andai. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nggak bisa nggak dicoba. Itu kalau nggak dicoba nggak akan berhasil. Jadi lebih baik kita kalah setelah berperang, Bang. Daripada belum perang udah kalah. Udah mundur dulu. Setuju. Ini soalannya kan, Bang. Iya. Kita lanjut lah Bang ya, karena kita memang temanya juga di Abang sebagai trainer dan motivator. Betul, Bang. Ada pertanyaan dari Cakap-Cakap Tamora. Silakan, Bang. Apa sih yang dimaksud dengan motivator menurut pandangan Bang Azrul Abdillah? Menurut saya, seorang motivator itu adalah orang yang mampu memberikan semangat baru pada orang-orang yang hari ini sedang merasa lemah, merasa butuh motivasi. Nah itu menurut saya. Nah sekali lagi motivator terbaik itu ya diri kita. Diri kita, Bang. Jadi motivator itu adalah orang yang bisa memberikan semangat baru, ya kan? Suplemen baru untuk orang yang hari ini sedang letih, lesu, galau. Nah itu. Jadi makanya kadang-kadang seorang motivator tuh ya mohon maaf bisa teman kita, tapi yang lebih baik itu adalah diri kita sendiri. Motivasi terbaik itu hadir dalam diri kita sendiri. Kedua keluarga, teman. Makanya saya bilang tadi anak muda sekarang ini hal yang perlu didukung pertama kali adalah dukungan keluarga. Iya betul. Nah itu dukungan peran penting seorang keluarga itu perlu dikuatkan lagi. Tapi Abang menikmati lah ya. Alhamdulillah menjadi menikmati. trainer dan motivator. Alhamdulillah menikmati, Bang. Karena saya memang sudah niatin ini, Bang. Bagaimana kita bisa berbuat dan memberikan manfaat ke orang lain tadi, kan gitu kan. Nah harus ada pengakuan kadang-kadang. Jadi orang itu istilahnya tidak inilah dengan kita. Itu sih, Bang. Nah ini kita lanjut deh. Apa perbedaan motivator dan inspirator? Nah, ini menurut Bang Azrul. Menurut saya kalau motivator itu kan tadi saya bilang ngasih semangat nih. Kalau inspirator berarti orang yang bisa memberikan inspirasi baik dari perbuatannya, baik dari tindakannya, baik yang dia lakukan. Tapi nggak jauh beda ya? Tidak jauh beda. Motivator dan inspirator Tapi lebih spesifiknya itu kadang seorang inspirator itu adalah orang yang bisa memberi inspirasi ke orang lain melalui apa? Mungkin yang sudah dibuat. Kan itu. Nah, seorang motivator itu bisa berbicara dan memberi motivasi berdasarkan pengalamannya. Nah, itu yang paling menurut saya. Mungkin motivator lain, teman-teman lain punya pendapat yang berbeda juga. Ya, karena kan memang setiap pemikiran
Motivator juga kan beda-beda. Iya. Cara dia untuk menyampaikan sesuatu itu juga beda kan. Materinya juga beda-beda. Juga beda. Nah, saya Bang paling seneng tuh. Saya sekarang ini walaupun saya dianggap seorang trainer dan motivator, hal terpenting adalah kita mau belajar juga. Saya sering tuh lihat video-video motivator yang udah terkenal sekarang. Ya, saya sering juga nonton video walaupun dia kelas pemula, Bang. Walaupun dia kelas pemula. Tapi walaupun kelas pemula, mungkin kita setuju nih. Tapi kan walaupun dia pemula, kita lihat baik. Karena gini, belum tentu juga apa yang ada di dia belum tentu ada di kita. Betul. Begitu juga yang ada di kita belum tentu juga ada di orang lain. Betul. Gitu. Jadi saya terus terang mohon maaf lah, banyak belajar dari agama juga kan. Ada dalam agama kita bilang jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang ia sampaikan, kan gitu. Jadi siapapun menyampaikan di depan kita harus dengarkan apa yang dia sampaikan. Itulah bentuk penghargaan kita. Betul. Saya pernah ikut training juga ya. Pada saat itu trainernya bilang gini, seorang sahabat pada saat itu atau dia seorang penulis buku, ya dia ada seorang penceramah yang mengupas buku dia ini tadi. Jadi ketika si penceramah pemula ini katakanlah berceramah, nah dia ini penulis ini di depan dia dengerin ya. Sampai sahabat dari penulis ini bilang, kok didengerin sih kan gitu kan dia pemula di bawah kita. Dia gampang Bang jawabnya. Dan apa yang disampaikan dia itu ya kan bisa jadi jauh lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Nah, itu Bang. Makanya kita harus terus banyak belajar pada intinya. Nah, selanjutnya Bang. Abang kan nih pasti udah sering lah ya jadi trainer atau memotivasi orang di sebuah kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan lah. Bagaimana teknik untuk mengenali peserta yang akan mengikuti kegiatan motivasi itulah kira-kira di kegiatan yang pernah Abang lakukan? Nah, jadi dari kegiatan yang sering saya lakukan mengenali audiens itu ya. Sebelum kita mulai itu kan kita sudah tahu nih, katakan ke panitianya lah. Ini siapa sih sasarannya? Kemudian apa kebutuhannya? Kita juga harus kaji Bang. Kebutuhan peserta ini apa? Kan begitu. Jadi kita juga ketika memberikan motivasi bisa kena gitu. Betul. Jadi ada nih misalnya contohnya mau dimotivasi audiensnya karyawan perusahaan. Nah kita juga harus tahu kan gitu kan karyawan-karyawan ini butuhnya apa? Apakah tim buildingnya, spiritualnya seperti itu. Tapi kebanyakan Bang yang kita motivasi itu ada lebih mereka kepada spiritual Bang. Spiritual. Spiritual itu dalam artian yaitu tadi bagaimana kita kembali kepada yang menciptakan kita. Selama ini Bang, kita itu mohon maaf lah, ketika kita masih bayi, apa yang kita lakukan, kita padahal nggak bisa apa-apa. Tapi selalu apa yang diberikan Allah itu ada. Dengan cara apa? Bayi itu menangis teman-teman, ya kan? Oe, keluar susu, ya kan? Nggak ngomong. Kenapa? Karena bayi itu memang tergantungnya fokusnya itu total bergantungnya sama Allah, sama Tuhan. Betul. Ketika kita sudah dewasa, kenapa ketika kita nggak keluar apa yang kita inginkan? Kenapa? Karena kita Tuhannya udah banyak. Uang terutama kan gitu. Coba sekarang ngomong Setuju. Masuk di logika. Betul. Kan gitu Bang. Itu bedanya. Kenapa sih sekarang ini kita tuh merasa sulit dan susah? Karena kita nggak bergantung sama Allah, sama yang menciptakan kita. Kita sudah bergantung kepada banyak hal, contoh uang, bergantung dengan jabatan dan lain sebagainya. Ntar kalau aku nggak punya uang begini, padahal belum tentu. Gimana soal seorang bayi yang katakanlah nggak usah baru lahir di dalam perut seorang ibu, bagaimana makannya? Apa dia ngomong Bang? Tidak. Tapi ada ya. Ada tahu kan? Melalui apa? Plasenta. Ibunya makan, dia juga makan. Itu dia Bang. Makanya saya bilang nih sama teman-teman. Hari ini ketika kita mengalami sebuah kesulitan, jangan jadikan kesulitan itu sebagai masalah yang besar buat kita Bang. Benar. Jadikan itu motivasi buat kita. Benar kan Bang? Benar. Kenapa? Yang jelas, baca pesan cintanya. Cinta siapa? Cinta Allah, cinta Tuhan. Tuhan memberikan cobaan sama kita karena dia cinta. Kamu begini, saya kasih begini supaya kamu jadi lebih baik. Makanya saya sekarang ini ketika saya gagal nih, menerima kegagalan, saya nggak pandang itu kegagalan menjadikan saya tidak menjadi orang yang lebih maju.
jadi penghambat buat saya. Enggak, saya ambil hikmah, Bang. Benar. Ya kan? Saya ambil hikmah. Kok kita gagal? Berarti bisa jadi hari ini Tuhan tuh punya rencana lain buat kita. Ya. Itu saja benar. Setuju, kalau itu setuju. Apa nih? Mengerucut Din. Nah, kita lanjut lah ya. Apa arti sukses nih menurut seorang Bang Azrul Abdillah lah ya. Yang kita ketahui ini motivator andal juga di Serdang nih. Bagi kami kita nggak tahu orang lain. Tapi bagi saya pribadi dan kawan-kawan Cakap Tamora setuju. Pasti sama nih pemikirannya. Kira-kira seperti apa Bang? Apa arti sukses menurut Abang lah? Nah, menurut saya sukses itu bagaimana yang sudah kita lakukan itu memberikan rasa puas dalam diri kita. Nah, benar kan? Ya kadang gini, orang mungkin nggak punya duit, tapi dia sukses membangun masyarakat nggak pakai duit. Mohon maaf, seorang tukang becak, tapi dia sukses menyekolahkan anaknya. Ya kan? Artinya, kesuksesan bagi saya adalah bagaimana yang kita lakukan ke depan, tujuan kita yang ingin kita capai di depan itu berhasil kita raih dan memiliki kepuasan batin bagi kita, dan kita terus terang jatuh bangun tunggang langgang untuk mencapai tujuan itu. Berarti, di situ muncul kepuasan. Berarti sukses itu bukan berarti semuanya dikatakan dengan uang, harta, kekayaan. Enggak, bener Bang. Bener. Nah, saya bilang ada juga yang mohon maaf, kita banyak lah lihat di media sosial, di TV ya. Mungkin dia seorang tukang becak, berhasil menyekolahkan anaknya. Apakah itu tidak termasuk sukses? Sukses saya bilang. Sukses. Makanya sukses itu ya relatif. Dan orang tentunya punya pendapat berbeda-beda lah soal arti sukses itu sendiri. Itu menurut saya. Karena memang sukses itu kan bukan dikatakan semuanya adalah harta berlimpah, kekayaan, tapi bagaimana kita bisa memanage suatu tujuan, sehingga goalsnya di depan tercapai. Kita nggak tahu, tentatif nih, karena kan namanya perjalanan. Kita mana bisa memastikan sesuatu hal kita harus tuju, bisa aja nih kita mau ke kanan tiba-tiba ada sandungan di sini di tengah, nggak sampai kita ke sana. Betul. Tapi kembali lagi Bang, yang saya bilang, sukses itu ketika kita meraih sesuatu tujuan itu, dan itu sudah melalui perjuangan dan pengorbanan. Nah, itu dia. Contoh nih contoh nih teman-teman, ketika teman-temannya suka dengan seorang perempuan, ya kan, cinta dengan seseorang, kan gitu kan, segala cara upaya dilakukan. Hujan badai pun ditempuh. Orang tua yang agak galak pun dihadapi. Dari kan Tanjung Merawa sampai Siantar pun ditempuh. Ya kan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, kan gitulah kira-kira. Itu kenapa saya bilang? Karena ada perjuangan dan pengorbanan ketika kita mendapatkan orang yang kita cintai, tujuan kita, dengan pengorbanan yang luar biasa hingga akhirnya kita menikahinya, ada kepuasan. Sukses nggak itu namanya? Sukses Bang. Makanya saya bilang sukses itu ketika kita mendapatkan goals, dan goals yang kita dapatkan itu memang benar-benar penuh dengan perjuangan. Jatuh bangun yang kita hadapi. Kenapa kami dari Cakap-Cakap Tamora itu membuat suatu pertanyaan untuk Bang Azrul Abdillah agar bisa menyampaikan di Cakap-Cakap Tamora ini, kita kan semua seluruh masyarakat ataupun anak-anak muda milenial di Tanjung Merawa ini perlu juga lah pencerahan. Betul. Karena yang kita bilang tadi itu banyak juga mungkin ketidaktahuan. Sehingga apa? Adanya Cakap-Cakap Tamora juga memberikan sesuatu bentuk edukasi dan sebuah inspirasi. Kalaupun menurut kawan-kawan itu adalah hal yang positif. Gitu. Makanya Bang, di awal tadi teman-teman, saya mengapresiasi nih apa yang Bang Adik lakukan. Saya kan ngikuti terus nih Cakap-Cakap Tamora nih sampai ke 41 episode nih. Tamunya siapa aja kan gitu kan. Sangat luar biasa nih tamu-tamu yang Bang undang, dan itu hampir rata-rata anak Tanjung Merawa. Makanya saya bilang Tanjung Merawa punya potensi yang cukup besar. Bagaimana kita mampu dengan potensi ini membangun Tanjung Merawa tanpa saling sikut dan menjatuhkan satu sama lain. Jadi tidak ada sekat, tidak ada kotak-kotak. Saya lihat kemarin tamu Abang salah satunya aja ya, ada pengusaha muda, ketua Karang Taruna, Aji seorang pelatih bola, itu prestasi luar biasa loh Bang. Kemudian ada kalau nggak salah Wong Tamora Bang Heru. Saya taunya Wong Tamora tuh itu. Nah, itu kan juga orang-orang yang kreatif Bang, orang-orang kreatif. Budayawan juga lah kan. Budayawan. Nah, jadi
saya yakin dan percaya mereka juga mencintai apa yang sekarang ini mereka lagi geluti. Iya. Jadi memang segala sesuatu itu teman-teman harus kita cintai. Mau jadi apapun kita, pekerjaan kita hari ini apa, harus kita cintai. Bener, Bang. Nah, kita lanjut nih. Apa saja nih tugas seorang motivator nih, Bang? Ya. Yang terpenting sebenarnya tugas motivator itu pertama ya. Kembali lagi saya berulang-ulang ini bilang, saya pun harus bisa memotivasi diri saya. Itu paling penting, Bang. Pertama motivasi diri kita dulu. Jangan kita ketika mengalami sebuah kegagalan, justru kita yang mengeluh. Ya. Benar kan? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita mau memotivasi orang, kita memotivasi orang, kita mengeluh. ya. Walaupun satu sisi, satu masa, juga ada masa itu. Titik jenuh ada. Makanya saya bilang tetap kita motivator terbaik. Kedua, keluarga sekitar kita. Kalau saya mungkin istri, kan gitu kan? Iya, betul. Ya abang juga kan, sejauh-jauh lah ketika kita tuh di kantor, lelah, dimanapun kita berada, siapa kita bercerita? Ya, sama istri lah. Waktu tidur adalah, waktu kita mau tidur itu bang, sebenarnya menurut saya waktu terbaik, kita bercerita dengan istri. Ya. Walaupun waktunya itu nggak lama, tapi dia efektif deh. Bener. Dan apa ya, padat dia. Padat, lebih padat. Jadi makanya saya bilang nih buat mohon maaf ya kan, saya tidak bermaksud menggurui pasangan suami istri pun ketika ingin curhat berceritalah dengan pasangannya. Pada saat kapan? Ya menurut saya pada saat yang terbaik itu adalah ketika mau tidur. Ya disitulah waktu kita buat me time kan gitu, berdua kan gitu kan. Apalagi kalau anak udah pada tidur gitu. Pas dia. Iya, nggak ada yang ganggu maksudnya. Tapi pasnya itu maksudnya bang bukan hal-hal yang bukan itu, tapi lebih dapat dia chemistry-nya. Iya. Mau tidur malam. Betul. Kan? Karena selama dari pagi sampai sore itu kan punya aktivitas masing-masing. Istri kita juga kan perlu didengar bang. Ya betul. Ya kan, perlu didengar. Hari ini apa sih yang ia hadapi? Dia juga kan butuh teman buat ngobrol, buat cerita. Nah, kita lanjut lagi nih bang, seru nih bang. Aduh. Makin malam makin panas dia. Makin panas ya. Ada nggak pengalaman menarik nih saat abang menjadi motivator seperti sekarang lah gitu? Betul. Bisa abang cakapkan lah. Pengalaman menarik saya ketika saya memberi motivasi kepada orang lain, ya karena kadang ada juga orang yang mau ngetes kita. Oh, ada juga tuh gitu. Oh pasti bang, pasti. Jadi kemudian, setiap bidang pun ada juga. Makanya saya bilang justru itu bukan menjadi persoalan sama kita kan gitu. Makanya saya bilang terkadang mungkin orang mengetes kita bukan dengan tujuan yang tidak baik, tapi justru saya menganggapnya dia sebenarnya ingin menaikkan kembali citra kita. Dengan kita mampu menjawab, ya kan? Dengan kita mampu memberikan motivasi, maka kualitas kita akan naik. Kemudian ada juga yang mungkin tanpa kita ketahui nih, kadang-kadang saya ingin yang di situ ternyata jabatannya lebih tinggi dari saya, nah gitu. Tapi sekali lagi kalau saya menyampaikan dalam kegiatan motivasi itu, saya selalu bilang tidak ada maksud kita untuk menggurui siapapun. Makanya saya bilang motivator terbaik adalah diri Anda sendiri, kan gitu. Kita sebagai motivator hanya sebagai fasilitator, menambah suplemen kan gitu kan, untuk membangkitkan semangat Anda. Benar. Itu dia bang. Setuju bang. Keren juga Bang Azrul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya siapa nih yang menginspirasi abang? Kan kita tahu nih, abang tadi nyampaikan bahwasanya abang itu adalah kegiatannya sehari-hari itu adalah sekdes nih. Betul. Nah, tapi siapa nih yang memotivasi abang? Ada nggak seseorang yang motivasi abang sehingga abang mau terjun ke dunia trainer dan motivator ini? Nah, jadi terus terang saja bang, yang memotivasi saya untuk bisa melakukan yang terbaik berusaha melakukan terbaik buat masyarakat, buat siapapun dan berbuat baik. Selain diri sendiri ya bang? Selain diri sendiri ya. Selain diri sendiri ya. Menjadi trainer dan motivator ini adalah jalan nih, kan jembatan untuk saya bisa semakin berbuat baik lagi. Motivator terbaik selain diri saya adalah orang tua saya. Orang tua ya. Orang tua saya. Almarhum ibu saya, orang tua saya. Kenapa saya bilang mereka adalah motivator terbaik saya? Ya dari kecil saya lahir, saya melihat mereka. Bagaimana perjuangan mereka
menyekolahkan saya, membiayai hidup saya, kan gitu kan? Hingga saya seperti ini. Bagaimana menyekolahkan adik-adik saya? Maka motivator terbaik bagi diri saya adalah orang tua saya. Artinya Bang Asrul Abdillah mempunyai influence itu dari orang tua. Karena saya. kita melihat Benar. apa yang diperjuangkan oleh orang tua kita pada saat kita kecil ya. Betul Bang. Makanya motivator terbaik saya adalah orang tua saya. Keren Bang. Nah, ibu saya mungkin udah nggak ada sekarang, sudah tidak ada, sudah meninggal dunia tahun 2016. 2016. Motivator terbaik saya adalah ayah saya. Ayah. Maka Bang, saya walaupun begini, ya tetap curhat nih sama ayah saya. Tetap ya? Tetap sharing. Gitu. Ya. Tapi masih sehat ya orang tua? Alhamdulillah masih sehat. Insya Allah masih sehat. Masih berkegiatan ikut juga di apa? Di rumah Quran juga? Di rumah Quran. Sekarang justru beliau, alhamdulillah, fokus juga di kegiatan ibadah. Di masjid walaupun sudah tidak aktif sebagai pengurus masjid atau BKM, tetap mereka beliau kalau saya lihat rutin gitu. Rutin ya. Dan saya juga nggak mau ngelarang itu Bang. Oh iyalah. Karena itu keinginan beliau. Jadi saya senang ketika orang tua saya, ayah saya itu merasa nyaman dan senang dengan apa yang dia lakukan. Itu dia. Minum dulu Bang ya. Minum Bang, minum. Agak batuk ya kan. Jadi ya. Ya keren nih cerita dari Bang Azrul nih. Influence-nya adalah orang tua kan gitu. Nah, sejak kapan ya Bang memutuskan memulai menjadi seorang motivator? Sejak kapan Bang? Tahun berapa gitu kira-kira? Saya sebenarnya masih termasuk baru Bang. Baru ya? Baru itu sekitar di tahun 2019-2020. 2019-2020 ya. Saya coba untuk ikut pelatihan, ya kan, bersertifikat BNSP nasional itu dia. Oh dia harus kalau kita misalnya kalau di motivatorin ya, tapi saya untuk trainernya itu. Oh trainernya ya. Ambil sertifikat BNSP kemarin itu. Itu harus. Ya, karena di situ ya alhamdulillah. Dasar ya dasarnya. Dasarnya menjadi trainer itu harus ada. Harus kan? ada sertifikat. Kita harus bisa menyusun makalah. Benar. Modul dan kita juga harus bisa menyusun kurikulum dan lain sebagainya. Itu dia Bang. Nah, Abang dulu sebelum bekerja lah, ya tadi kita belum perkenalkan juga SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliah di mana. Nah, saya sama kayak teman-teman yang lain. Sekolah nggak langsung sarjana. Pasti dari sekolah dasar. Saya dulu sekolah dasar di mana Bang? SD-nya di mana? SD di Limau Manis. Oh, Limau Manis. Di SD Pasar 13 kalau kita bilang. SD Negeri 101884. Masih ingat saya itu ya? Sama, aku juga masih ingat SD itu. Iya. Jadi sebelum SD saya juga sekolah TK Bang. Dulu TK-nya saya itu di PTPN 9 dulu ya. Sekarang ada N2 Food Court. Nah, dari situ. TK Barayani. TK Barayani. Saya tempat situ di TK, SD Pasar 13, SMP Negeri 1. Nah, ketika saya SMA, ini Bang, terus terang saya memotivasi diri saya untuk bisa maju. Saya pilih sekolah di Medan. Oh, sekolah SMA di Medan. Negeri 6 Medan waktu itu. SMA Negeri 6. Nah, di SMA Negeri 6 ini sendiri Bang, terus terang saya memiliki pengalaman yang menarik dan luar biasa. Bayangin ya, saya anak Tanjung Merawa, anak kampung nih, sekolah di Medan, saya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 6 Medan pada saat itu. Ketua OSIS ya? Ketua OSIS Bang. Orang Tanjung ya? Orang Tanjung Merawa. Pada saat tahun itu, samanya kita nggak beda-beda jauh tahunnya itu. Orang berpikiran, orang di Medan sana, Tanjung Merawa ini terlalu terlalu jauh. Iya. Jadi orang berpikirnya, kita ini kayak pedalaman lagi. Betul Bang. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Nah sekarang makanya saya bilang, Tanjung Merawa punya potensi besar menjadi kota yang maju. Nah, maka generasinya harus generasi yang berpikir maju. Jangan sampai kita menjadi kambing di kampung sendiri. Benar. Gitu kan. Artinya ya kita harus bisa berusaha dan termotivasi untuk lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Karena Tanjung Merawa gerbang internasional loh sekarang. Benar. Bandara Kuala Namu Bang. Iya. Artinya kita mau juga Tanjung Merawa ini ayolah kita sama-sama mengupkan. Iya. Karena biar di luar sana juga tahu nih bahwasanya Tanjung Merawa ini punya value. Punya nilai. Betul. Nah, dari mana? Dari anak-anak mudanya. Benar. Yang punya kreativitas, banyak ada UMKM. Betul. Ada dan hal seni lainnya, musik atau apa. Nah,
kita tahun 96 itu musik luar biasa di Tanjung Rawa ini. Betul. Nah, kenapa nggak kita angkat lagi nih hal-hal yang baik pada waktu itu dengan era yang sekarang? Iya. Jadi benar yang Bang bilang, Tanjung Rawa adalah gerbang internasional. Iya. Jadi ketika kita ingin go internasional, bukan nasional lagi nih. Iya. Udah kepengen go internasional. Dan ini juga sejalan kalau saya lihat, pemerintah kabupaten sendiri juga sudah memfasilitasi itu. Iya. Pertama, dari akses sarana prasarana seperti jalan. Iya. Ya alhamdulillah di beberapa tempat di Deli Serdang ini, kalau yang saya dengar dan saya amati, sudah mulai banyak jalan yang bagus. Ini artinya apa? Mulai membuka peluang bagi masyarakat mengembangkan perekonomiannya tentunya. Kan. Selain itu, banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, P3UD, sebagai sarana untuk UMKM. Baik pengembangannya, untuk promosinya. Seperti itu Bang. Makanya kesempatan ini yang adanya harus kita manfaatkan dengan baik. Itu dia. Keren. Nah, bisa ceritakan lah nih Bang, kenangan yang paling berkesan nih dalam kehidupan Abang nih. Kehidupan sehari-hari, kehidupan dari kecil sehingga kehidupan dalam berkarir gitu. Apa yang paling berkesan menurut Bang Azrul Abdillah? Pertama dari mana dulu nih? Dari kecil atau boleh? Kalau dari kecil yang paling berkesan bagi saya, saya hidup di dalam sebuah keluarga yang sederhana. Seorang ayah buruh pabrik, ibu rumah tangga. Nah, itu pengalaman terhebat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Dan itu menjadi motivasi saya. Maka saya bilang motivator saya itu orang tua saya. Kan gitu. Bagaimana mereka mendidik kami, bagaimana berusaha untuk menyenangkan hati kami, membahagiakan kami, setiap yang kami minta berusaha untuk maka saya bilang teman-teman, sekali lagi ridho orang tua itu ridho ilahi. Oh pasti. Nah itu pasti Bang. Pasti. Makanya saya selalu doakan semoga orang tua saya sehat selalu. Nah pengalaman menarik saya di situ. Kemudian saya juga berteman dengan teman-teman yang luar biasa, baik bersekolah ya di Medan juga saya punya teman-teman yang alhamdulillah rata-rata sukses. Nah, kemudian kalau dalam hidup saya Bang, yang paling berkesan dan itu sebenarnya membuat saya lebih termotivasi lagi. Pernah suatu saat kejadian, saya menjalankan sebuah bisnis, bangkrut. Ketika bisnis itu mulai mengalami kebangkrutan, 2 hari sebelum Lebaran, uang dan handphone saya kehilangan. Dimaling lah gitu kan. Itu mau Lebaran Bang, kemudian ya udah kondisi seperti itu kita pada saat itu kaget juga kan, nggak pernah ngalami hal seperti itu. Tapi yang menguatkan kita adalah keluarga, istri. Nah kita juga nggak mau terus ke situ. Nah herannya Bang, pada saat itu setelah 10 hari Lebaran, dompet saya itu kembali dengan identitas semua kartu-kartunya. Kalau uangnya udah nggak mungkin lagi. Oh pastilah. Kan itu. Kembali ya? Kembali, alhamdulillah. Dan itulah tadi masih ada aja orang baik. Dan saya tidak pernah, pada saat itu nggak pernah berprasangka buruk nih dengan orang yang kembalikan itu. Sama Bang, saya bilang, kita pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Pastilah. Kita juga pasti pernah jatuh bangun dalam hal apapun itu. Tapi yang terpenting adalah jangan kita terlalu lama berada dalam kejatuhan. Kita harus bangkit terus, walaupun itu mulainya dari nol. Seperti Pertamina, mulai dari nol Pak ya. Kenapa rupanya? Kan gitu. Justru ketika kita mulai dari nol, maka kita bisa melakukan hal-hal baru. Kalau tagline-nya aku sendiri, Abang bilang tadi apa? Bangkit mulai dari nol. Iya. Kalau aku Bang, tagline-nya bangkit dan bergerak. Seperti malam ini nih ya. Tema kita nih bangkit dan bergerak. Lepas lah ya. Lepas lah ya omongan kita nih malam. Cekap kita dulu betul ya. Nah lanjut nih Bang. Kita lanjut. Ada nggak figur yang menginspirasi Abang nih atau tokoh ya? Tokoh nasional boleh. Tokoh di dalam daerah juga boleh. Bisa lah Abang sampaikan kira-kira yang bisa menginspirasi Abang dalam perjalanan karir, perjalanan Abang sebagai motivator, gitu. Tapi lebih ke motivator lah. Kalau lebih ke motivator ya. Kalau motivator sendiri, pengalaman saya itu pertama kali nih saya membaca buku motivasi adalah bukunya Ipo Santosa. Oh, Ipo Santosa. Ipo itu termasuk salah satu motivator nasional ya. Nasional. Itu awal pertama sekali saya membaca buku beliau.
Dan buku yang saya baca itu pada saat itu adalah 7 keajaiban rezeki. Oh. Di situ benar-benar banyak nih kisah. Dan yang memang itu bisa menjadi motivasi bagi kita sebenarnya. Itu kalau nasional ya Bang. Ya. Ya, seorang motivator nasional. Ya. Nah, kalau di Deli Serdang ini. Deli Serdang lah. Nah, di Deli Serdang ini sendiri, ya kayak mana? Nanti saya takut juga kan. Awak ngomong gini seolah kan menurut Bang kalau Asrul menurut saya ini mohon maaf ya kan mana tahu nanti. Kan menurut Bang Asrul Abdillah. Saya Bang, Ya. secara pribadi untuk di Deli Serdang, Ya. menurut pribadi saya ya, Ya. motivator saya itu ya Bapak Wakil Bupati. Oh ya. Kenapa? Saya walaupun anak kemarin sore pernah beliau menjadi camat kita juga. Ya. Jadi saya memperhatikan bagaimana beliau berkarir sampai sekarang ini. Nah, bagaimana beliau juga, saya yakin sebagai seorang public figure dan pejabat itu nggak mudah. Nggak mudah. Banyak tantangan dan segala macamnya. Ya. Dan pada akhirnya saya melihat beliau juga bisa sampai pada titik yang sekarang ini lebih tinggi lah kan sebagai wakil bupati. Nah, mohon maaf bukan berarti yang lain enggak, tapi itu sebagai motivator saya. Karena Bang Beliau tahu sendiri ya dari dulu Bang lihat sendiri bahwasanya beliau juga camat di sini ya. Camat di sini. Dan ingat itu masih ya. Kemudian saya dulu juga ada anak beliau itu teman lah ya, teman. Saya juga pernah main ke rumah beliau waktu itu yang ada di Tanjung Marawa kan, rumah lama itu. Ya saya lihat ibu dan bapak juga orangnya welcome gitu, enggak ya benar-benar bermasyarakat lah kalau saya bilang, nggak ada gap lah atau gimana ya. Kalau sekarang ini beliau sebagai seorang pejabat itu ya wajar karena kan ada protokoler yang harus dipatuhi kan. Nah, itu saya terus terang termotivasi dari Bapak Wakil Bupati. Wakil Bupati Deli Serdang berarti Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar ya. Yusuf Siregar. Keren. Karena ya kenapa saya termotivasi dari beliau ya? Saya lihat di karir Pramuka. Kemudian di Pramuka itu sendiri juga pembina-pembina kita support beliau. Banyak teman beliau kan itu. Makanya kita hidup ini kan nggak terlepas dari pertemanan juga, Bang. Bener. Networking Bang namanya. Betul. Dan saya yakin dan saya percaya beliau juga orang yang hebat, makanya saya bilang sebagai motivasi untuk berada di puncak kesuksesan itu juga banyak tantangan, Bang. Benar. Dan saya yakin beliau juga punya strategi tertentu untuk bisa bertahan dan bisa menghadapi tantangan. Artinya banyak hal positif yang bisa Bang ambil dari beliau gitu ya. Betul. Betul, Bang. Baik itu di dalam kehidupan, karir, dan persahabatan. Itulah Bang. Ya, keren Bang. Keren juga cerita Bang malam ini. Jadi jadi malas kita tutup nih kalau Tamora. Kalau bisa sampai pagi Bang. Gas Bang, gas terus. Terus kita lanjut nih. Ada nggak kata-kata atau prinsip hidup nih yang Abang favoritkan? Nah, saya selalu punya quotes ya. Quotesnya saya pribadi itu Bang. Jadi apapun kita nanti ke depannya, itu tidak terlepas dari hal baik yang kita lakukan sekarang. Jadi artinya apa? Kita nggak perlu pikirin ke depan tuh bakal jadi apa, bakal bagaimana. Yang kita perlu pikirkan itu hari ini kita bisa berbuat baik untuk apa dan berbuat apa yang terbaik. Itu aja. Kenapa? Setiap proses yang baik itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika kita berbuat baik, maka hasilnya juga bakal baik. Balik lagi Bang, saya terus terang kembali ke agama. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas kebaikan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan akan dibalas keburukan. Tinggal kita yang pilih kan. Dan yang paling penting dalam hidup kun fayakun ya. Kun fayakun. Dan satu lagi dalam agama kita juga bilang bahasanya kebaikan itu ya untuk dirimu sendiri gitu. Dan keburukannya juga untuk dirimu sendiri. Makanya jangan heran ketika kita hari ini didatangkan sebuah hal yang mungkin nggak mengenakan dalam diri kita, jangan kita marah. Tapi evaluasi diri kita. Mungkin kita dulu pernah melakukan hal yang tidak baik. Itu kan adalah sebuah bagi kita anggap cobaan ya. Iya, cobaan. Maka Bang, musibah atau masalah itu bisa membuat kita jadi celaka, ada bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Betul kan Bang? Benar. Kita ketika punya masalah bisa menjadi petaka sama kita. Kalau kita larut terus ke situ, nggak mau cari jalan keluarnya, kan itu tidak mau cari apa penyebab kita menjadi salah kan.
Dan saya bilang, contoh ya Bang, ketika di lantai kita Ya. itu ada genangan air. Ya. Di lantai nih, kita pel. Ya. Kan sering itu, air genang kita pel. Pel. Ada lagi, kita pel. Pel. Kita fokus hanya pada masalahnya. Kita nggak tahu sumbernya dari mana nih, sumber masalah. Nggak mencari solusinya. Solusi dan sumber masalahnya apa? Benar. Setuju aku, Bang. Rupanya genteng kita bocor. Ya. Padahal kalau genteng kita ditempel, BC ini tadi, genangan air pasti udah nggak ada. Berarti sama nih, Bang. Sama dengan yang mau kukatakan. Abang tuh, bilang tadi kan bahwasanya apa ya? Orang cuma cari tahu ngepel yang genangan air tadi. Nah, ini sama dengan ini, Fokusnya di masalahnya, Bang. Bang. Di dalam setiap pekerjaan kan begini juga. Pengalaman saya dulu Iya. nih, bukan pengalaman Cakap-cakap sekarang. kita lagi. Cakap-cakap kita lagi ya. Bahwasanya waktu, Bang. Oh durasi. iya, iya. Bahwasanya Pesanannya nyampe. bahwasanya kita apa namanya? Kita hidup itu kan tadi yang solusi tadi. Nah, kita bekerja nih. Iya. Bekerja terus ketika kita terlambat, kita pasti dimarahi kan Iya. sama atasan kita. Kita dimarahi kenapa begini segini, kenapa sampainya jam segini. Nah, banyak hal yang terjadi pada masa waktu dulu saya ya, bahwasanya orang cuma mencari kesalahannya, tetapi nggak memikirkan dia terlambat itu kenapa. Iya. Harusnya dicari tahu dulu nih. Nah, ketika sudah dicari tahu, kan bisa aja nih, ada kawan-kawan dulu misalnya dia orang tuanya sakit keras, Iya. lumpuh, dia tidak ada, dia sebatang kara, orang tuanya tinggal sendiri, dia anak tunggal. Iya. Nah, ketika dia mau bekerja, dia harus ngurusi orang tua dulu. Nah, Betul, betul. nah ketika kita menjadi apa namanya pimpinan ataupun siapalah kita kan, kita kan harus tanya dulu nih kenapa, sehingga dia bisa mencari solusinya. Iya. Kalau misalnya kau itu ngurusin orang tua, biasanya kok jam berapa bangun? Betul. Kan gitu, jam 5. Jam 5. Kau bangun jam 4. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Supaya apa? Pekerjaan tetap sinkron nih dengan ngurus orang tua. Jadi nggak ada yang dikecewakan. Iya. Kan harusnya gitu nih. Betul. Tapi kebanyakan memang salahnya aja. Nah, itu menurut abang gimana, Bang? Nah, itu yang menurut saya kita juga harus bisa ya. Hidup ini bukan hanya sekedar pintar, Bang. Iya. Tapi harus pintar-pintar. Pintarnya 2 kali. Pintar-pintarlah. Itu ya. Harus pintar-pintar. Jadi selain pintar-pintar, ya kita harus juga bijak menyikapi segala sesuatu itu. Makanya saya bilang, saya contohkan tadi genangan air itu, kadang kita itu fokus pada masalahnya. Tidak fokus apa penyebab masalah itu. Kalau kita fokus pada penyebab masalah itu, mungkin ada solusi yang Benar. pasti selesai masalah. Iya. Nah, itu aja lah kalau yang menurut saya. Karena memang kenapa aku juga nimbrung nih dengan apa yang abang sampaikan. Karena ini pengalaman aku waktu dulu gitu. Selalu yang dikatakan itu kesalahan. Tapi nggak memikirkan bagaimana caranya mencari solusinya. Karena pimpinan itu adalah juga harus memikirkan bawahan. Betul. Kan memanage nih. Iya. Memanage kan bisa merangkul. Caranya banyak kan. Nah itu. Jadi pembelajaran juga malam hari ini kita cakap-cakapkan di Cakap Tamora. Pasti itu ada tuh di perjalanan kawan-kawan Cakap Tamora. Betul. Artinya ya bagaimana cara kita menyikapinya. Menyikapinya dengan bijak. Iya, kalaupun itu ya namanya kita bawahan, ya udah kita jalani. Tapi bukan berarti juga menjadi tidak semangat ya. Betul. Jadi gini, Bang. Ketika kita ini namanya dunia bekerja, kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa. Betul. Ketika kita sebagai bawahan, ya kita harus bertindak dan berlaku sebagai seorang bawahan. Begitu juga sebagai seorang pimpinan. Ini kan koridornya sudah ada masing-masing. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita andai kata menjadi seorang pemimpin pun, bisa jadi kita melakukan hal yang sama. Iya, betul. Makanya saya bilang, nah, ketika kita sudah berusaha memperbaiki, kan gitu kan. Nah, pada akhirnya mohon maaf nih, setiap pekerjaan, kita harus dipecat. Iya. Benar kan? Makanya saya bilang jangan lihat dipecatnya. Cek dulu apa sumber masalahnya. Betul. Introspeksi Ketika kita tahu, perbaiki. Iya. Nah, tetap harus berpikir positif, Bang. Iya. Kenapa? Nah, bisa jadi dengan kita keluarnya dari situ ada jalan lain yang Allah berikan. Benar. Kita nggak pernah tahu. Dan itu udah terjadi sama aku. Nah, tinggal bagaimana hati nih, Bang. Kadang-kadang hati yang nggak bisa siap. Iya. Kalau saya secara pribadi,
saya minta sama Allah, Iya. karena Allah yang punya hati. Jangan sampai kita dibolak-balik hati kita, Bang. Keren Bang, keren. Nah, itu ya. Keren deh. Aduh. Bang, memang durasi juga Bang. Durasi ya. Durasi yang memisahkan kita, tapi hati kita dan persahabatan kita Insya Allah, di Bang. luar tetap berjalan ya. Silaturahmi yang paling penting. Itu paling penting. Ya kan? Nah, ini ada pertanyaan nih. Ya, Pertanyaan di akhir nih, 3 pertanyaan. Apa harapan Bang Azrul Abdillah buat anak-anak muda? Pesan dan harapan lah buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawah. Ya. Bisa Bang sampaikan lah. Pesan saya nih buat teman-teman anak muda yang sekarang mungkin lagi mencari jati diri, Ya. jangan pernah patah semangat untuk menemukan jati diri Anda. Ya. Kenapa? Ketika Anda terus mencoba, jatuh, gagal, coba lagi, jatuh, gagal, coba lagi. Suatu saat Anda akan menemukan hal yang terbaik untuk diri Anda dari pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan Anda. Pada akhirnya Anda akan menemukan passion, hal yang cocok untuk diri Anda. Persoalannya ketika Anda tidak ingin mencoba dan tidak mau berjuang, maka itu juga akan menjadikan diri Anda tetap menjadi orang yang paling bawah. Harapannya ke depan buat anak-anak muda Tanjung Merawah terus kreatif, terus memotivasi diri dan memotivasi orang lain juga. Kan itu kan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk Tanjung Merawah lebih maju dan lebih berprestasi lagi. Nah, ini yang kedua, apa harapan tadi buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawah? Ini apa harapan Bang Azrul Abdillah buat Tanjung Merawah nih ke depan? Untuk Tanjung Merawah secara global ya. Nah, untuk Kecamatan Tanjung Merawah harapannya seluruh elemen masyarakat dan lembaga dan pemerintahan harus berkolaborasi membangun Tanjung Merawah sebagai gerbang internasional supaya kita juga bisa diakui secara internasional. Itu dia, Bang. Keren. Nah, ini yang terakhir nih, ini yang paling seru nih Bang, di Cakap-Cakap Tamora. Pertanyaan terakhir nih. Apa itu Bang? Karena memang aku mau cerita bahwasanya Cakap-Cakap Tamora juga kita dirikan, kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat karena emang bentuk keikhlasan kami nih, Cakap-Cakap Tamora, hati nurani kami berbicara, bukan profit, bahkan non profit yang kami lakukan, tetapi bagaimana bisa menjadi manfaat buat masyarakat Tanjung Merawah, baik itu anak-anak muda milenial yang punya kreativitas kita angkat, kita upkan, hingga apa akan terjadi bentuk silaturahmi dengan Cakap-Cakap Tamora ini yang nggak kenal jadi kenal, yang bisa udah jadi kenal nanti bikin reunian nih Bang. Habis? Ya kan bisa kan? Enggak, nanti kita bicarakan karena udah ada. Nah, ada cara nanti kita kegiatan di bulan 2. Abang pasti kita undang. Udah ada. Iya, Bang, ya. Apa harapan, pesan, saran, kritikan pun boleh. Apa tuh? Buat Cakap-Cakap Tamora, Bang. Buat Cakap-Cakap Tamora? Iya. Nah, saran saya nih buat Bang Ade, jangan pernah merasa jenuh. Ketika Anda, Bang Ade, berada di titik jenuh itu, nah, Anda harus mampu membangkitkan kembali semangat Anda, Bang. Karena apa yang Anda lakukan, ingat, untuk kebaikan orang. Ketika kita berpikir orang lain akan memikirkan kita. Jika kita memang itu kemaslahatan umat, untuk akhirat, tujuannya apa lagi? Maka itu yang lain juga akan ikut di dunia, Bang. Jadi, saya nggak punya kritik, ya kan? Karena saya akui, sekali lagi, saya kan di awal sudah bilang, saya mengapresiasi. Jadi, ketika anak muda memiliki sebuah inovasi, kreativitas, gagasan, jangan kritik dulu, tapi dimotivasi untuk lebih baik dan berkembang. Kan begitu kan, Bang? Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan nih Cakap-Cakap Tamora lebih sukses, lebih banyak followernya, lebih banyak yang nonton, ya kan, Bang? Saya juga senang ketika ada anak Tanjung Merawah, Deli Serdang, walaupun sudah ada mungkin youtuber yang mungkin udah dapat platinum, gold, Bang Ade tetap semangat. Saya yakin, saya doakan itu juga akan tercapai. Yang penting tetap semangat, Bang. Tetap semangat. Makasih Bang. Makasih Bang Azrul Abdillah udah mau datang di Cakap-Cakap Tamora. Sama-sama Bang. Semoga sehat dan sukses selalu dalam berkarir. Amin. Gitu juga buat Bang Ade. Yang penting persahabatan, silaturahmi tetap kita jaga. Insya Allah. Nah, kita ada di ujung di ujung cakap-cakap kita nih. Durasi
ya, durasi 1 jam nih. Karena sudah ada kode dari tim kreatif. Kami ucapkan beribuan terima kasih nih kepada seluruh masyarakat Tanjung Rawa, kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu setia terus nonton di Facebooknya Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora, dan satu lagi Instagramnya adalah cc_Tamora. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami cakap-cakapkan malam hari ini menjadi manfaat dan mengedukasi dan menginspirasi buat seluruh masyarakat Tanjung Rawa dan Kabupaten Deli Serdang. Itu dari kami malam hari ini. Apabila ada salah kata-kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.